Bab 4112. Kunci ini tidak berguna. Akan tetapi sepatu ini hanya ada satu, bukan sepasang. Inilah saat Dewa Bintang bepergian di dunia luar. Dia kebetulan melewati sebuah dunia dalam perjalanan. Dia hanya berencana untuk mengalami adat istiadat setempat dan menjelajah sedikit. Alhasil, Tuan Dunia merasa terancam dan mendesak untuk bertarung dengan Dewa Bintang. Akibatnya, tak perlu dikatakan, Dewa Bintang dengan mudah mengalahkan orang ini sampai membuang baju besi yang digunakan. Tetapi meskipun orang ini tidak berguna, ketika dia akhirnya melarikan diri, dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Jadi Dewa Bintang, karena penasaran, menjatuhkan sepatu yang memberinya kecepatan ajaib itu. Dewa Bintang menganggap benda ini menarik, jadi bukannya dihancurkan, malah dibuang ke dalam tas penyimpanan. Sayang sekali Tuan Dunia itu takut pada yang kuat. Setelah melarikan diri, dia tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi, jadi hanya ada satu sepatu. Sampai Dewa Bintang pergi, dia tidak mendapatkan satu sepatunya yang lain. Tapi Erik, jangan berpikir sepatu ini hanya memiliki satu sisi saja. Setelah memakainya, kecepatannya meningkat drastis. Hanya karena satu sisi yang bisa digunakan, jadi postur terbangnya aneh. Kamu perlu berlatih lebih banyak, tapi kecepatannya pasti yang terbaik. Erikin sedikit terkejut. Dewa Bintang dapat berkelana di 10.000 alam. Seberapa tinggi kultivasi yang dia miliki pada saat itu? Kalau begitu, Tuan Dunia macam apa yang bisa melarikan diri dengan sepasang sepatu bot ini? Jelas dia memiliki kecepatan yang sangat bagus. Jika dapat memiliki benda ini, mungkin tidak akan memiliki kerugian melawan iblis hitam yang memiliki kecepatan sangat cepat. Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan barang ini? Jika kamu suka, kamu bisa langsung memilihnya, kata Tuan Kesepian. Tunggu sebentar, senior. Masih ada beberapa hal yang belum kuketahui. Melihat lelaki tua yang kesepian itu akhirnya berhenti menjelaskan, Erikin buru-buru menyela. Harta karun di sini semuanya ditinggalkan oleh Dewa Bintang dan pasti bernilai tinggi. Tapi aku masih belum tahu berapa banyak yang bisa aku ambil, dan apa syarat untuk mengambil barang-barang ini. Sepatu bot ini tentu saja bagus, tapi Erikin sendiri belum menemukan aturannya. Jadi dia tidak bisa menyetujuinya dengan gegabah. Berapa banyak yang bisa kamu ambil? Bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Tuan Kesepian terlihat tertegun sejenak, lalu tersenyum lagi. Lama tidak ada yang masuk, jadi aku sering melupakan sesuatu. Kamu bisa mengambil salah satu harta karun di sini, dan kamu harus beresonansi dengan harta karun itu. Hanya satu. Erikin merasa sedikit menyesal, tapi juga sedikit beruntung. Untung saja dia tanya lebih dulu. Kalau tidak aku langsung setuju, bukankah dia akan langsung diusir? Apalagi, Tuan Kesepian ini memiliki ingatan yang buruk. Atau kerohaniannya yang kurang lengkap, ada kaitannya dengan tempat ini. Satu hal lagi, aku juga mendapat kunci bintang ketika dalam perjalanan kemari. Untuk apa benda ini? Erikin buru-buru mengeluarkan kunci yang didapatnya dari Norman Yang. Benda ini tidak berguna. Tanpa diduga, Tuan Kesepian meliriknya, lalu mengerutkan bibir dan melambaikan tangannya. Tidak berguna. Erikin tercengang. Benda ini dianggap sebagai harta karun oleh Norman Yang, tapi ternyata tidak berharga. Seperti yang aku katakan sebelumnya, yang dibuang olehku semuanya adalah barang tidak lengkap yang bernilai rendah. Apakah kamu tahu kunci seperti apa yang merupakan barang tidak lengkap? Tuan Kesepian bertanya balik. Jika kuncinya sesuatu, itu berarti kunci yang sesuai telah hilang, atau benda yang akan dibuka, kata Erikin. Cerdas, kunci ini memang memiliki beberapa trik,
jadi Dewa Bintang mempelajarinya untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak dapat menemukan kunci yang sesuai untuk membukanya, sehingga dia akhirnya harus menyerah dan meletakkannya di sini sebagai barang rusak. Aku mengerti. Erikin sedikit kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa benda ini bisa membuka harta tertentu, tetapi sekarang setelah memikirkannya, jika benar-benar ada peti harta karun, mengapa kuncinya ditempatkan secara acak di istana? Senior, aku tidak tahu apakah sepatu bot ini dapat digunakan dengan basis kultivasiku saat ini. Setelah memastikan aturannya, Erikin bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Erikin masih belum melupakan ketika dia melontarkan petir langit untuk pertama kalinya. Merapal mantra sekali, Reiki di seluruh tubuhnya akan tersedot keluar dan seluruh tubuhnya hampir tersedot hingga kering. Sepatu bot ini adalah harta dari Tuan Dunia dan kekuatan yang dikandungnya juga seharusnya tidak kecil. Ya, dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa menggunakan kekuatan penuhmu untuk mengaktifkannya beberapa saat. Setelah melihat Erikin, Tuan Kesepian menjawab enteng. Beberapa. Erikin mengerutkan kening. Tidak bisa berkata apa-apa karena dia memang tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak boleh meremehkan beberapa saat ini. Jika kamu ingin melarikan diri untuk hidupmu, beberapa waktu ini cukup untuk memungkinkanmu melarikan diri dari tempat kematian ke tempat yang jauh dari bahaya, kata Tuan Kesepian. Tentu saja, jika bunga di laut kesadaranmu mekar untuk meningkatkan kultivasimu, durasinya bisa bertahan lebih lama. Bagaimana? Apakah kamu menginginkan benda ini? Sepertinya lupakan saja. Erikin menarik napas dalam-dalam, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Karena Tuan Kesepian yakin, menggunakan benda ini ditakdirkan untuk memungkinkannya melarikan diri ke tempat yang benar-benar aman. Jarak yang bisa diterbangkan mungkin sangat jauh sampai musuh yang ditemui sejauh ini tidak bisa mengejar. Namun, karena digunakan dengan sekuat tenaga, benda ini pasti akan menguras reiki seseorang seperti halnya petir langit. Pada saat itu, kemanapun Erikin terbang, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Mungkin dia akan terbang ke dunia lain, atau bahkan mati. Selain untuk melarikan diri, Erikin juga memiliki jurus Buddha melarikan diri. Mungkin keduanya tidak dapat mengontrol jarak dan posisi, sehingga fungsinya sedikit tumpang tindih. Ya, tidak apa-apa jika kamu menolak. Karena sepatu ini hanya ada satu sisi, mungkin akan tidak nyaman saat digunakan untuk melarikan diri dan butuh latihan puluhan tahun untuk menguasainya. Setelah Erikin dengan tegas menolak, Tuan Kesepian mengangguk lagi. Erikin melihat bahwa sepatu bot terbang ini sangat kuat, jadi membuat Erikin lebih menantikan item lanjutannya. Keduanya terus berjalan ke depan. Bunga yang senior sebutkan sebelumnya adalah bunga pencerahan, kata Erikin dengan detak jantung bergemuruh cepat. Aku tidak tahu apakah senior punya cara bagaimana agar bisa mekar secepat mungkin, atau adakah di sini yang bisa membantu pohon pencerahan. Sepanjang jalan Erikin bertemu dengan pangeran dari klan Naga Sisik yang secara pribadi dijaga oleh Kaisar Naga Sisik, orang-orang aneh seperti Rain dan orang-orang menakutkan seperti iblis hitam. Sekarang Erikin sangat membutuhkan bunga di laut kesadarannya untuk mekar secepatnya. Tidak, aku tidak memiliki cara untuk melakukannya. Tuan Kesepian menggelengkan kepalanya saat menjawab. Tumbuhnya pohon pencerahan berhubungan dengan jiwa dewa kultivator dan erat hubungannya dengan pertumbuhan diri sendiri. Tidak banyak kekuatan luar yang bisa digunakan untuk membuat bunga mekar. Itu tergantung takdir, tapi pohon pencerahan milikmu tumbuh dengan baik. Aku pikir itu tidak akan membutuhkan waktu lama lagi, kata Tuan Kesepian.
Apakah ini akan segera mekar? Meski sedikit kecewa, Eric Kin juga sedikit lega. Lihat ini lagi, hal ini juga menarik. Ini adalah lengan yang dipotong Dewa Bintang saat bertarung dengan orang-orang di dunia asing tertentu. Tuan Kesepian menunjuk ke lengan yang terputus yang digantung di dalam tirai cahaya Reiki. Eric Kin tidak menyangka bahkan ada potongan lengan di koleksi Dewa Bintang. Aku lupa nama orang asing itu, tapi kekuatan teknik dewa sangat tajam dan mengesankan. Terutama kekuatan yang terkondensasi di lengan, yang sebenarnya mengandung energi sumber energi. Awalnya kultivasi Dewa Bintang belum mencapai puncak, tetapi menimbulkan banyak masalah. Setelah berjuang keras, Dewa Bintang memotong salah satu lengannya dan akhirnya menang, ucap Tuan Kesepian. Bersambung.